Loh guys, ayo itu loh, Om David udah datang. Ayo dibantuin diangkat belanjaannya. Wih, Bima, orangnya udah datang. Sini. Terima kasih. Ke sini. Iya. Jalan kok. Iya. Iya masak. Iya, start. Ya wes taruh jalan. Kentang, sawi, bentuknya kita. Oh, iya. Renovasi bukanlah hal yang mewah dan megah. Itu hal yang wajar, karena kita ingin memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi tahu nggak, dari situ Tuhan ngajarin kita bahwa segala sesuatu yang berasal dari kasih pasti akan indah, walaupun nampak sederhana. Kalau kita mengingat awal tahun 2025, jemaat kesulitan untuk melihat teks, kadang buram, kadang videonya warna kuning, warna ungu, tetapi sekarang jauh lebih nyaman, bukan? Ini semua bukan sekedar dari ambisi atau komitmen. Lebih daripada itu, ini semua berkat hati yang mengasihi dari jemaat yang dinyatakan dalam tindakan nyata, doa, dan pengorbanan. Sadar gak sih? Berkat yang terbesar yang kita terima tahun 2025 ini bukan saja renovasi gedung dan Videotron. Memang sih, Videotron memancarkan sinar yang bercahaya. Terlebih lagi, hati kita bersinar karena cahaya kecil yang hadir di tahun ini. Ini merupakan pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Anugerah, kado yang Tuhan berikan. Dan kita punya tanggung jawab penuh untuk membesarkan anak ini di dalam Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita ini punya banyak keterbatasan. Kita butuh peran Tuhan dalam kehidupan kita untuk membesarkan dan merawat anak ini. Makanya kita perlu menyerahkan anak kita kepada Tuhan, supaya mulai hari itu penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa ada dalam hidup mereka. Lucu kan member kita yang baru ini? Wah, waktunya makan ini. Holly, tolong masakno nasi, Hol. Oke, Om. Kita ini kayak beras. Sebelum diproses, kita harus bersih dulu dari noda dan kotoran. Dalam prosesnya, kita nggak bisa sendirian. Karena lewat komunitas, kita akan tumbuh, bergerak, dan menjangkau lebih luas. Kita dipanggil bukan karena kita kuat, tapi untuk saling menguatkan. Tante, nasinya udah aku masak ya? Wis diceklek gorong. Udah sih, harusnya. Oke, makasih. Habis gelap, terbitlah terang. Itu kata-kata yang pernah disebutin Kartini. Nah, kalau kata-kata yang akan saya sebutin, apa hayo? Aku berharga.
berharga di mata manusia itu pilihan, tetapi menjadi berharga di mata Tuhan adalah sebuah kemuliaan. Di gereja ini, kami percaya setiap perempuan berharga, bukan karena penampilannya, bukan karena statusnya, tapi karena kami semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saat itu kita pernah merayakan kemerdekaan dengan berbagai perlombaan. Mulai dari sekolah minggu, kaum wanita, dan seluruh jemaat Kalam Hidup. Meskipun keringetan, semangat 17-an gak boleh kendor dan harus ngakak habis. Dadah, Kaisa ya. Tetapi sebenarnya tujuan dari perlombaan itu bukan mencari yang terbaik, melainkan untuk mempererat hubungan yang menyenangkan antar jemaat. Tim tidak kena tepung. Ya, celana ini kameranya.
Yo cak mang aku ya pas ngene yo. Pas moro iku bapak Henry. Kameramen tidak selamat ternyata. Halo David, ayo ngopi-ngopi sih Pak. Iya Mas, iya. Wah, si Bigi Mas. Iya mantep ini Pak. Gimana Pak? Ingat Pak sama yang acara ulang tahun kemarin itu loh Pak? Ingat sih, seru itu kayaknya Mas. Seru ya Pak? Iya. Ya? Ingat-ingat lagi ya Pak? Iya. Gereja kita ini berdiri bukan karena satu orang, Betul. tapi karena banyak tangan yang saling bekerja sama, Iya. banyak hati yang saling mendoakan, dan banyak kasih yang terus mengalir tanpa perlu ditunjukkan. Iya, itu memang betul Mas. Setiap orang punya perannya masing-masing, meskipun kecil, itu sangat berarti. Iya, perannya memang setiap orang bagus itu Mas. Iya. Bentar ya Pak. Halo, iya Pak Bos. Oh, yang itu ya? Iya. Sebentar Pak. Loh, nanti Mas. Tolong lanjut ceritain di kamera ya Pak. Turun mari ceritanya. Aman. Wah, Iya. Oh, yang itu Pak. Iya. Jadi Yo, ini, Pak. boy iki mau ceritanya rek. Tak seruput sih lah. Ya wis tak lanjut noy. Curhatnya. Jadi gini rek. Pria itu harusnya kuat, tangguh, tahan banting, dan multifungsi. Sedangkan pria itu seperti anak kecil. Pengen mancing, pengen nongkrong, pengen ngobrol sama temen, tapi istri suka ngelarang. Sebenarnya pria itu pengen bebas. Ojo ngomong bojoku ya, Rek. Gak wani aku. Asalkan kehendak bebas seorang pria itu disertai tanggung jawab. Tak ada pertandingan yang tak dapat ku lalui denganmu. Tak ada kemenangan yang ku dapatkan tanpa hadirmu. Kau sanggup membuka jalan di lautan, mata air di padang gurun, tembok diruntuhkan, badai ditenangkan, gunung dipindahkan. Ku percaya kau yang bertata atas semesta, kau menakar laut dengan tanganmu, kau membentang langit, pencipta segalanya. Tak ada Allah yang seperti engkau, kau beri hidupmu ganti dosaku, kau selamatkanku dan pulihkanku semua yang Nah, iki lho Rek, sing tak maksud kehendak bebas disertai tanggung jawab ketika ngadain acara baksos agar kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Pria itu tidak bercerita, tapi nunjukin aksi nyata. Haleluya.
Sampai luwe aku rek, kakean curhat. Wis tak kowe nang mburi ae. Kiki, wis mateng ta masakane? Loh, ya belum oh. Loh, kamu sendiri ta? Iya, mau bantuin tau. Walah. Titin. Ya bentar. Menjadi muda bukan alasan untuk kalian terus jatuh, tapi bisa jadi kesempatan awal dan kesempatan emas untuk kalian bisa bangkit dan juga bertobat. Bang, bagaimana bang kondisinya bang? Lihat sendiri, Bang. Aku bingung, Cak. Aku bingung, Bang. Kristus sayang. Aku dong. Kristus hidup. Loh, Sin, lanjut no yo. Aku nerima telepon dari jemaat. Tinggal saya ya. Oke. Halo. Pertobatan sejati nggak cuma tentang meninggalkan dosa, tetapi juga tentang perubahan gimana sih cara pandang kita terhadap Yesus. Dulu, sebelum kita bertobat, kita menganggap bahwa Tuhan Yesus itu cuma sebagai tokoh sejarah. Tapi ketika hati kita sudah bertobat, kita akan menganggap Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Dan luar biasanya lagi, ketika kita sudah sadar tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, kita juga akan sadar betapa besar karyanya Tuhan. Dan itulah pintu menuju penyelamatan. Yang kukira pengampunan yang kuteri. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Sebelum kita diselamatkan, kita selalu mengira bahwa perintah Tuhan adalah sebuah beban. Padahal, semua itu adalah sebuah kehormatan. Mas Rama, Mas, tolong bantu siapin piring-piringnya dong. Nggak semua orang bisa dapetin kehormatan ini.
dipilih berarti dipercaya. Sebab kehormatan tanpa buah hanyalah sebuah gelar. Tapi kehormatan dengan buah adalah kesaksian hidup. The shepherds kept their watching o'er silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. While shepherds feared and trembled, and low above the earth, that held our Savior's birth. Hey, hey, hey. Oh, yeah. Tell it on the mountain, over the hills, and everywhere. Oh, tell it on the mountain, that Jesus Christ is Everybody clap your hands. Down in a lonely manger, our humble Christ was born and brought us our salvation. That blessed Christmas morn. Oh, tell it, tell it on the mountain. Aduh ya Tuhan, ono itu ya, Gusti Yesus. Aduh. Non, Yun. Apa di sana ya? Sun. Mancet aja Mas Rama iki rek. Aduh. Sebenernya ngelapi piring iki udah karunia aku lho, rek. Karunia aku iki nyanyi. Malah dikongkon ngelapi piring. Ngomong-ngomong masalah karunia, aku jadi kepo nih sama karunia Jemaat GBT Kalem Hidup. GNE kayaknya seru sih ini. Jemaat yang di belakang, karunia kalian apa? Oh, yang di kiri? Kanan? Atau atas? Oke. Terlepas dari semua karunia Roh Kudus yang kita punya atau kita terima, itu semua Tuhan berikan kepada kita dengan tujuan tetap berguna dan saling membangun sebagai satu tubuh. Loh Mbak. Tin, ya Mbak. Kok belum selesai, belum jadi ta ini? Ini dikit lagi Mbak, coba Mbak icipin dulu. Oke. Gimana Mbak? Kok gini ya Tin rasanya? Loh, kenapa ya Mbak rasanya Mbak? Gak apa-apa Tin, tenang aja. Hidup itu kan juga kadang gitu. Kadang asin, kadang manis, kadang juga hambar. Seperti yang kita rasakan saat ini. Tahu nggak, fase paling hambar dalam kehidupan ini adalah ketika kita harus berdiri di sisi peti mati. Kita harus menatap wajah orang yang kita kasihi untuk terakhir kalinya. Tempatku luapkan sedihku, meski kini kau telah pergi jauh. Jujur ku masih ingin bertemu, meski ragamu menjauh, hatimu tinggal bersamaku. Walau lama tak denganmu, hadirmu masih doaku. Ku
Momen penutupan peti juga selalu terasa berat, seolah kita diingatkan bahwa perjalanan hidup kita belum selesai. Kematian tidak hanya berbicara tentang perpisahan, tetapi bagaimana kita menghargai seseorang yang kita cintai. Kematian bukan hanya membuat kita semakin dekat dengan kenangannya, tetapi juga dengan Sang Pencipta. Gak ada yang bisa mengubah takdir, karena setiap manusia pasti mati. Yang terpenting adalah bagaimana dia bisa meninggalkan kesan dan kenangan yang baik selama hidupnya. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, meninggalkan pesan terakhir bagi kita semua. Karena kita tahu, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah puncak dari karya Kristus di muka bumi ini. Dan tanpa kenaikan Tuhan ke surga, maka sia-sialah semua apa yang dilakukannya di bumi ini. Because he lives, all fear is gone. Gak usah takut dengan kematian, karena bagi orang beriman, kematian itu bukan akhir dari segalanya, melainkan itu adalah pintu gerbang bagi kita untuk menuju kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Di sana tidak akan ada penderitaan, tapi yang ada hanyalah sukacita abadi di dalam Dia selamanya. Ya, jadi begini saudara-saudara, inilah alasan kenapa saya bisa menjadi nahkoda di kapal besar ini atau menjadi ketua panitia tahunan di tahun 2025 ini. Ya, memang semua itu berawal dari penunjukan dari majelis, dan yang jelas dengan dalih-dalih yang sudah saya sebutkan ke majelis, tapi saya memang tidak bisa menolak. Yang pasti awalnya memang saya merasa keberatan karena yang pasti saya masih muda, dan saya sadar pasti ke depannya saya akan memimpin orang-orang yang lebih senior daripada saya, dan itu pasti jadi tantangan yang cukup berat untuk saya. Tapi itu semua tidak saya jadikan sebagai penghalang untuk saya mengambil tanggung jawab ini, karena saya yakin memang ini berawal dari rencana manusia atau dari majelis di gereja. Tapi saya yakin ini pasti juga rencana dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan itu pasti apapun kesulitannya pasti ada jawaban dari situ. Nah, dari situlah saudara-saudara muncullah kerinduan dari hati saya untuk membawa semua jemaat GPD Kalam Hidup mencapai tujuan yang sama, yaitu menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya Alan Triagus, nahkoda GPD Kalam Hidup tahun 2025. Ayo kita arungi bersama lautan ini. Lautan dia mangilan. Iso ikon bro. Rintangannya apa Alan? Rintangan apa iki bro? Ya rintanganmu dewe lah, selama kun jadi nakodae piye. Oh alah. Ya tahun 2025 ini istimewa sebenarnya bro. Ya puji Tuhan ya.
gereja kita banyak proyek. Ya meskipun itu berdampak juga terhadap kita, karena ya kan biasanya kalau ada kendala terkait keuangan kita biasa ada yang bantu dari pusat ya. Iya. Tapi karena puji Tuhan kita ada proyek di gereja biar gereja kita semakin bagus. Ya mungkin tidak bisa semaksimal dulu, tapi kita tetap dibantu. Yang pasti itu semua beres, selesai, dan bisa diatasi semuanya. Puji Tuhan. Emang gimana cara mengatasi masalahmu dan menghandle orang-orang sebagai timmu? Ya, cara mengatasinya ya Bu ya. Dari awal, aku sendiri punya plan. Semua itu harus terencana, terkontrol dengan baik. Salah satunya yang dilakukan adalah kita punya time schedule selama setahun dan kita pecah di misal Jumat dan Paskah. Setiap si punya jadwalnya masing-masing. Dan itu semua harus terpantau sesuai schedule agar berjalan dengan baik. Jadi tidak ada keterlambatan. Kalau misalnya kita ada kendala di jadwal pembayaran, jadi kita harus tahu, harus bulet jadi kita tahu harus bagaimana. Jadi kita bisa antisipasi dari situ agar semua kendala selesai dengan baik. Ya kurang lebihnya begitu sih. Jadi harus terencana semuanya, harus terkontrol juga. Apa dia Lan? Yes, ngene iki Con. Aku kan tau ngerasa dhewe ya. Gini tak pijeti. Waduh, jadi enak. Aduh, suwun ya Con ya. Nek duduk konco ya gak tak pijeti, Bro. Masuk, Bos. Si Con, lali aku. Aku tak ngecek teman-teman sih ya. Ini kira-kira wis menjadi serupa dengan Kristus atau menjadi domba-domba yang terhealing. Wah. Kepes ya. Oke. Ra, ayo kumpul, makanan sudah siap nih. Lara, jam. Ayo, enak iki Rek, ayo Rek. Sip, ayo. Aku belum dapat sendok. Sabar, semua pasti kebagian. Siap. Halo. Nah, ini Alan. Ayo masuk. Iya. Apaan tuh? Dari mana aja kamu kok baru datang? Untung masih uman kamu. Mau dong. Oke, selamat makan. Terima kasih semuanya. Mari makan. Mantap. Enak nih, enak.